memberikan materi tentang wujud benda dan sifatnya. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu sebagai berikut. Nah, coba kalian amati gambar berikut. Pada gambar tersebut, benda apa sajakah yang dapat kamu lihat? Ya, tepat sekali. Pada gambar tersebut, terdapat panci, wajan, alat masak, minyak, sayur-sayuran, lemari, meja, dinding, kain, dan lain sebagainya. Tahukah kalian bahwa benda tersebut dibedakan menjadi beberapa jenis? Setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda ada 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Tiap jenis benda tersebut memiliki sifat dan ciri-ciri yang unik yang membedakannya satu sama lain. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita uraikan wujud benda tersebut. Jadi, yang pertama adalah benda padat. Apa sih yang dimaksud dengan benda padat? Jadi, benda padat adalah benda atau barang yang wujudnya padat dan mempunyai bentuk tertentu. Benda padat itu sendiri dibedakan menjadi 3. Ada benda padat yang keras, benda padat lunak, benda padat lentur, dan keras. Jadi, yang pertama adalah benda padat yang keras. Contohnya apa saja? Ada meja, kursi, lemari, buku, dan batu. Kemudian padat yang lunak. Contohnya ada plastisin, tanah liat, dan karet. Adalah benda padat yang lentur dan keras. Contohnya apa saja? Ada penghapus karet dan gelas plastik. Kemudian kita beralih ke sifat benda padat. Yang pertama, memiliki bentuk tetap dan tidak berubah-ubah. Coba kalian perhatikan buku, pensil, pena, kalkulator, gunting, maupun alat musik yang kalian pernah lihat. Apabila dipindah tempatkan dari tempat sebelumnya, maka bentuk benda padat tersebut tidak akan berubah. Volumenya tetap. Nah, karena volume dari benda padat ini tetap, itulah sebabnya mengapa benda padat tidak bisa dimasukkan ke dalam wadah yang lebih kecil. Jadi volume adalah ruangan yang ditempati oleh wadah tersebut, yang biasanya dinyatakan dalam satuan cm kubik ataupun mililiter. Nah, sifat benda padat yang ketiga adalah memiliki massa. Coba kalian pikirkan, ketika kalian sekolah dengan menggunakan tas, di dalam tas tersebut berisi buku-buku dan alat tulis-menulis kalian. Apa yang kalian rasakan? Apakah tas yang kalian gunakan itu lebih berat atau biasa saja? Nah, tentu lebih berat, bukan? Hal itulah yang menunjukkan bahwa benda padat yang kalian gunakan tersebut memiliki massa. Yang keempat adalah bisa diubah dengan perlakuan tertentu. Nah, contohnya di sini ada kain, ada kertas, dan ada plastisin. Kain bisa diubah dengan cara dijahit. Misalnya dijahit menjadi baju, menjadi celana. Kemudian kertas bisa dibentuk dengan istilah origami. Kemudian plastisin bisa dibentuk sesuai dengan keinginan kita. Biasanya diubah menjadi seperti gambar boneka, gambar bola, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima adalah letak partikel penyusun zat padat sangat berdekatan. Nah, inilah sebabnya mengapa bentuk benda padat itu susah bergerak, susah berubah-ubah, karena partikelnya ini yang padat, sehingga tidak memiliki ruang untuk berubah. Kemudian
Yang kedua adalah benda cair. Nah, sebelum kita membahas sifat benda cair, kita harus mengetahui dulu apa sih pengertian dari benda cair itu. Jadi, benda cair adalah benda atau barang yang dapat berubah bentuk menurut bangun tempatnya, karena molekulnya bergerak bebas. Jadi, berbeda tadi dengan benda padat ya, molekulnya itu rapat sehingga dia tidak dapat berubah. Kalau benda cair, dia dapat. Contohnya apa saja? Nah, ada air minum, sirup, shampoo, sabun cuci piring, deterjen, dan masih banyak lainnya. Kemudian kita masuk pada sifat benda cair. Yang pertama itu memiliki massa. Nah, di sini Ibu memperlihatkan dua gambar. Jadi satu botol yang berisi air dan satu botol yang tidak berisi air. Nah, jika dibandingkan, manakah yang lebih berat? Botol yang berisi air atau botol yang tidak terisi air? Nah, ya tepat sekali. Jadi yang lebih berat adalah botol yang memiliki air. Artinya, jika benda cair terdapat dalam suatu benda, maka itu akan berat sehingga berarti memiliki massa. Yang kedua adalah bentuknya selalu berubah menyesuaikan wadahnya. Nah, coba kita perhatikan pada gambar berikut. Ketika air disimpan pada gelas, maka air tersebut akan membentuk seperti gelas. Ketika air tersebut dipindahkan ke mangkok, maka airnya akan berbentuk mangkok. Dan begitu pula ketika air tersebut disimpan pada botol, maka air tersebut membentuk sebuah botol. Jadi intinya ketika air tersebut dengan takaran yang sama dipindahkan ke wadah yang berbentuk berbeda, maka benda cair tersebut akan menyesuaikan pada wadahnya. Kemudian sifat benda cair yang ketiga adalah volumenya tetap. Nah, sama tadi, ketika volume itu adalah ruangan yang terdapat pada suatu wadah. Jadi volume benda cair tidak akan berubah meskipun wadahnya. Kemudian sifat benda cair yang keempat adalah permukaan benda cair yang tenang dan datar. Nah, coba kita perhatikan botol yang berisi air. Ketika botol ditegakkan, maka permukaan benda cair ini akan tenang dan selalu datar. Begitu pula apabila dimiringkan ke kiri maupun ke kanan, dia akan tenang dan selalu datar. Nah, inilah dasar yang digunakan oleh para pekerja bangunan ketika dia mengukur kedataran dan kerataan sebuah bangunan, baik itu lantai maupun dinding. Sifat benda cair yang kelima adalah benda cair mengalir ke tempat yang lebih rendah. Nah, contohnya di sini adalah air terjun. Air terjun mengalir dari pegunungan atau mata air dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Air yang dituangkan pada permukaan papan pun akan juga bergerak ke bawah sehingga menuju tanah. Nah, air mengalir ke tempat yang lebih rendah yaitu misalnya pada keran air. Ketika kita mengambil air pada sebuah keran, maka air yang mengalir itu akan mengalir ke tanah. Nah, ini salah satu contoh sifat benda cair pula. Kemudian yang kedua, ketika hujan turun, dia akan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Misalnya dia mencapai genteng, genteng itu akan meneruskan air itu untuk jatuh ke. Sifat benda cair yang ketujuh adalah air meresap melalui celah-celah yang sempit. Nah, contoh yang pertama, pada gelas terdapat air, kemudian dalam air tersebut diselipkan kain ataupun kertas. Kertas atau kain tersebut akan basah, kemudian meneteskan air ke bawah. Yang kedua adalah pada musim hujan, lembabnya dinding-dinding rumah sehingga nampak seperti pada gambar. Kemudian meresapnya minyak tanah pada sumbu sehingga dapat mengeluarkan api. Kemudian yang keempat, meresapnya minyak tanah melalui sumbu sehingga kompor. Kemudian
Contoh lain dari air meresap melalui celah sempit yaitu ketika air hujan yang turun dari langit ke permukaan tanah akan menggenangi permukaan tanah tersebut. Namun lama-kelamaan air tersebut akan meresap melalui celah-celah kecil pada tanah. Nah, akar pada tumbuhan inilah yang akan menyerap air tersebut sehingga pada tumbuhan terdapat nutrisi. Nah, kemudian sifat benda cair yang ke-8 adalah benda cair dapat menekan ke segala arah. Nah, contoh pada gambar ini kita bisa lakukan dengan melubangi botol dengan jarak 2 cm. Ada 5 lubang botol, kemudian kita berikan selotip pada setiap lubang. Setelah itu kita memasukkan air dengan penuh. Kemudian langkah selanjutnya kita membuka selotip tersebut dengan bersamaan. Nah, di situ air akan tumpah secara bersamaan. Namun tekanan air yang keluar itu berbeda. Tekanan paling kuat itu berada paling bawah, karena di bawahlah yang memiliki tekanan air yang sangat besar. Nah, contohnya seperti gambar berikut. Kemudian sifat yang ke-9, benda cair dapat melarutkan zat tertentu, misalnya gula yang dicampurkan ke teh, ke kopi, dan minuman lainnya. Gula yang dimasukkan ke dalam air lalu diaduk, maka butiran gula akan hilang. Hilangnya butiran gula tersebut karena larut dalam air. Kesimpulannya, air dapat melarutkan butiran. Kemudian wujud benda selanjutnya adalah gas. Nah, apa sih gas itu? Jadi benda gas itu adalah benda atau barang dengan ciri yang berupa sangat ringan dan sifatnya seperti udara. Contohnya ini adalah seperti balon. Di dalam balon ini terdapat gas. Sifat gas yang kedua adalah mengisi seluruh ruangan yang ditempati. Nah, contoh pada gambar, seorang anak meniup balon dengan bentuk tabung. Nah, maka udara yang dihembuskan masuk ke dalam balon tersebut akan memenuhi balon yang berbentuk tabung tersebut. Nah, yang kedua, anak meniup balon dengan bentuk lingkaran. Ada lingkaran besar, kemudian kedua adalah lingkaran kecil. Nah, yang ketiga, anak meniup balon dengan satu lingkaran. Ketika anak menghembuskan nafas ke dalam balon tersebut, maka udara tersebut akan menempati seluruh ruangan yang ada dalam balon. Sifat yang ketiga adalah udara tidak mempunyai bentuk yang tetap. Nah, bisa kita lihat pada gambar berikut. Di sini terdapat balon yang memiliki bentuk yang berbeda-beda. Nah, di dalam setiap balon tersebut tentunya memiliki udara atau gas. Adalah memiliki massa atau berat. Nah, bisa kita bandingkan, terdapat sebuah balon yang tidak berisi gas dan sebelahnya lagi terdapat balon yang berisi gas atau udara. Nah, tentunya yang berada pada bagian bawah ini adalah balon yang berat karena dia memiliki massa, sedangkan yang tidak memiliki massa atau udara dia cenderung ringan. Kemudian yang kelima, jarak antar partikel bebas gas berubah-ubah. Nah, berbeda tadi ya dengan sifat benda padat dan sifat benda cair. Apabila benda padat dia partikelnya rapat sehingga tidak bisa berubah. Benda cair cenderung agak bebas. Nah, di sini kalau partikel gas dia sangat bebas. Dia terserah mau ke kiri, mau ke kanan, atas, bawah, itu terserah karena dia memiliki partikel gas yang berubah-ubah.